Etika dan tanggung jawab profesi merupakan hal penting dalam dunia hukum, terutama bagi seorang hakim yang memiliki peran besar dalam menegakkan keadilan. Sosok hakim tidak hanya dituntut memahami hukum, namun juga harus memiliki integritas dan keberanian dalam menegakkan keadilan di masyarakat. Salah satu tokoh yang mencerminkan nilai tersebut adalah Prof. Dr. Maria Farida Indrati SMH yang merupakan hakim perempuan pertama di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Lahir dan besar di Solo pada 14 Juni 1949, Hakim Maria melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam meraih gelar sarjana pada tahun 1975, gelar magister hukum pada tahun 1997, dan gelar doktor ilmu hukum pada tahun 2002. Selain itu, ia juga menempuh pendidikan non-formal berupa legal drafting di Belanda pada tahun 1988, pendidikan pembentukan peraturan perundang-undangan di VU Amsterdam, Belanda tahun 1990, dan pendidikan legislative drafting di Boston University, USA tahun 2002. Perjalanan karir Prof. Maria Farida Indrati di dunia akademik dimulai ketika beliau menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1976, yang kemudian dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1 Maret 2006. Ketertarikan dan keahlian Prof. Maria dalam bidang perundang-undangan membuat beliau aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, beliau pernah dipercaya menjadi anggota tim penyelaras Komisi Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada periode 2003 hingga 2004. Selain itu, beliau juga terlibat dalam berbagai organisasi internasional yang berkaitan dengan bidang hukum dan pengembangan legislasi. Dirinya pernah menjadi bagian dari Board of Advisor International Consortium on Law and Development atau ICLAD, serta mengikuti the Boston University Program on Legislative Drafting for Democratic Social Change pada tahun 2004 sampai 2009. Prof. Dr. Maria Farida Indrati membuat sejarah sebagai Hakim Konstitusi perempuan pertama di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mengemban amanah selama 2 periode berturut-turut, latar belakangnya sebagai guru besar ilmu perundang-undangan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjadikannya sosok yang sangat presisi dalam menguji konstitusionalitas perundang-undangan. Keahlian teknis dan teoritisnya yang sangat spesifik ini menjadikannya kandidat yang paling ideal dan sangat dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk membedah undang-undang. Pemerintah menangkap aspirasi saat periode pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi tahun 2008 dari berbagai akademisi, aktivis perempuan, dan berbagai organisasi sipil agar terdapat representasi perempuan di Mahkamah Konstitusi. Namun, panitia seleksi hakim Mahkamah Konstitusi yang dibentuk oleh Presiden SBY tetap mengedepankan prinsip meritokrasi. Prof. Dr. Maria Farida hadir sebagai jawaban mutlak. Ia adalah perempuan, tetapi yang paling utama, ia adalah salah satu ahli hukum terbaik yang dimiliki Indonesia pada saat itu. Menjadi hakim perempuan pertama dan selama bertahun-tahun menjadi satu-satunya perempuan di antara 8 hakim pria di Mahkamah Konstitusi membawa tantangan tersendiri bagi Prof. Maria Farida. Salah satu tantangan terbesar yang dicatat Prof. Maria adalah sulitnya membangun hukum konstitusional yang melindungi perempuan akibat kuatnya benturan dengan hukum adat dan tafsir agama yang patriarkis. Prof. Maria harus dengan jeli membedah aturan negara tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 di tengah masyarakat tradisional yang masih meyakini nilai-nilai bias gender. Prof. Maria Farida Indrati datang menjadi Hakim Konstitusi bukan sebagai politisi, melainkan sebagai akademisi murni yang mendedikasikan hidupnya untuk membedah bagaimana sebuah undang-undang seharusnya dirancang. Selama perjalanannya, Prof. Maria telah mengeluarkan banyak dissenting opinion. Contohnya, Majelis Hakim menolak permohonan PUU perkawinan tentang batas usia minimal menikah bagi perempuan yaitu 16 tahun. Namun, Prof. Maria melayangkan dissenting opinion tunggal yang sangat bersejarah. Beliau menegaskan bahwa batas usia minimal tersebut akan menimbulkan kerentanan kehamilan, ketidakpastian hukum, dan melanggar hak anak. Di tahun yang sama, terjadi salah satu ujian terberat bagi demokrasi Indonesia. Aturan mengenai pemilihan pimpinan DPR, yaitu UU MD 3, mendadak diubah, menghapus hak otomatis partai pemenang pemilu untuk memimpin parlemen. Majelis Hakim pun menolak permohonan pengujian UU tersebut. Namun Prof. Maria berpendapat lain. Menurut beliau, hukum tidak boleh diubah secara instan hanya demi syahwat politik sesaat. Beliau menegaskan bahwa perubahan aturan main secara mendadak pasca pemilu telah mencederai prinsip kepastian hukum yang adil dan melanggar prinsip ketatanegaraan yang seharusnya menghormati suara rakyat melalui partai pemenang. 2 periode mengabdi, kini Prof. Maria Farida telah purna tugas. Toga hakimnya kini bersandar di Museum FHUI, namun pemikirannya tetap hidup dan bergerak bebas di Fakultas Hukum di seluruh penjuru negeri. Setelah Prof. Maria menyelesaikan masa baktinya selama 2 periode sebagai Hakim Konstitusi, sejak tahun 2008 hingga 2018, lalu Prof. Maria digantikan oleh Prof. Eni Nurbaningsih pada bulan Agustus 2018.
Pasca purna tugas sebagai Hakim Konstitusi, sang pionir Prof. Maria Farida tetap memegang teguh dedikasi, prinsip, serta kesederhanaan. Pasca purna tugas, Prof. Maria selalu memegang prinsip, yaitu menolak secara halus setiap permintaan untuk menjadi saksi ahli di persidangan, baik untuk perkara di Mahkamah Konstitusi maupun peradilan lain. Beliau merasa tidak etis jika setelah menjadi hakim, ia harus berdiri di ruang sidang memberikan pandangan yang bisa jadi berbenturan dengan mantan rekan-rekan yang masih aktif menjadi hakim. Bagi Prof. Maria, menjaga independensi dan kehormatan institusi MK jauh lebih penting daripada mengambil peran sebagai ahli untuk mendampingi pihak yang berperkara. Beliau kembali mengabdi ke pilihan awalnya sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kita kenal dengan FHUI dengan mengajar mata kuliah sesuai spesialisasi beliau, yaitu ilmu perundang-undangan, serta menjadi dosen pembimbing bagi mahasiswa S2 dan S3 yang ingin menyusun tesis dan disertasi mereka. Selain itu, beliau juga merawat warisan keilmuan dengan berbagai buku. Salah satunya adalah Ilmu Perundang-undangan yang terdiri dari 2 jilid dan dijadikan sumber utama bagi para mahasiswa hukum maupun perancang regulasi di Indonesia. Serta, beliau secara terus-menerus membagikan pemikiran mentornya, yaitu Prof. A. Hamid S. Atamimi. Sekian dari kelompok 4 ETJPC. Halo, saya Allegra Fania Letizia Salim. Saya Kailin Natania. Saya Azriel Raffi Raditya. Nama saya Bima Maulana Wiyadi. Dan nama saya Andi Bramdito Setiawan. Terima kasih sudah menonton video kami.